Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama pada hari ini, meskipun hanya melalui online dan fisik kita saling berjauhan. Akan tetapi Ustazah harap kalian tetap semangat untuk belajar, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya untuk meraih masa depan yang gemilang. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1 untuk muatan mapel IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Setelah belajar ini nanti Ustazah harapkan kalian bisa memahami dan membandingkan antara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, serta kalian bisa membuat suatu karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sudah siap untuk belajar? Yuk. Kita belajar yang pertama dahulu, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu ada perkembangbiakan generatif atau perkawinan, dan ada perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya ada 1 cara. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif masih dibedakan menjadi 2. Jika perkembangbiakan generatif atau perkawinan hanya ada 1 cara, yaitu penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, apa saja yang termasuk vegetatif alami dan apa saja yang termasuk vegetatif buatan? Yang termasuk vegetatif alami adalah spora, tunas adventif, rizoma, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, geragih atau stolon. Sedangkan yang termasuk vegetatif buatan antara lain stek, mencangkok, merunduk, okulasi atau menempel, mengenten atau menyambung, dan kultur jaringan. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang penyerbukan, vegetatif alami, vegetatif buatan. Pertama-tama kita akan membahas tentang penyerbukan atau perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkawinan membutuhkan suatu alat, yaitu bunga. Di dalam bunga, yang berperan menjadi sel kelamin betina adalah putik, dan yang berperan menjadi sel kelamin jantan adalah benang sari. Nah, lantas mana yang putik, mana yang benang sari? Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Ini adalah kepala putik. Ingat, kepala putik berperan sebagai sel kelamin betina. Ini adalah tangkai putik, kepala sari, tangkai sari. Kepala sari sampai tangkai sari ini disebut benang sari. Di dalam kepala sari terdapat banyak serbuk sari. Bakal biji, nih. Bakal buah, jadi yang biru-biru putih itu adalah bakal buah yang akan menjadi buah yang kalian makan. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah tangkai bunga. Sedangkan yang ini adalah kelopak bunga. Dan yang berwarna kuning ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu bermacam-macam warnanya. Ada yang kuning, merah, putih, biru, dan sebagainya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Nah, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses atau peristiwa penyerbukan.
Apa artinya penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik, itu namanya adalah penyerbukan. Jadi Ustazah ulangi, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Dari penyerbukan akan terjadi pembuahan. Pembuahan artinya bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Dari pembuahan akan menghasilkan zigot. Zigot akan menghasilkan keping lembaga, biji, dan bakal buah. Nah, bakal buah akan berkembang menjadi daging buah yang kita makan. Sedangkan lembaga atau keping lembaga yang terdapat di dalam biji akan berkembang menjadi tumbuhan baru jika kita tanam. Jadi kalau kalian makan mangga, dalam bijinya itu kalian buka. Nah, di dalam biji itu ada kepingan-kepingan, 2 keping kalau tidak salah. Nah, itu namanya keping lembaga yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Ini prosesnya, jika kita tanam akan tumbuh akar, akan menjadi tumbuhan muda dan akan menjadi tumbuhan dewasa. Lantas, penyerbukan itu juga dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri, dinamakan penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain tapi masih satu pohon. Jadi ini satu pohon, bunga yang atas serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang di bawahnya. Itu dinamakan penyerbukan tetangga. Selanjutnya, penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang beda pohon tetapi masih satu jenis. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang beda pohon tetapi masih satu jenis. Contohnya misalkan ini bunga mawar di pot A, ini bunga mawar di pot B. Benang sari dari bunga mawar di pot A jatuh ke kepala putik di bunga mawar di pot B. Masih satu jenis, yaitu jenisnya bunga mawar, cuman beda pohon. Ini namanya penyerbukan silang. Selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar adalah jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tapi masih satu family. Ustazah ulangi, jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang beda pohon dan tidak sejenis tapi masih satu family. Misalkan ini adalah bunga lili, lili kuning, yang ini lili ungu. Nah, serbuk sari dari lili kuning jatuh ke kepala putik lili ungu. Mereka beda pohon, tidak sejenis karena ini lili kuning, ini lili ungu, tapi mereka masih satu family atau satu keluarga, yaitu keluarga lili. Paham ya? Nah, sekarang kita menuju ke tentang perantara penyerbukan itu ada macam-macam. Ada yang dibantu oleh hewan, ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu air, ada juga yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan yang membantu antara lain kalian sendiri, misalkan kupu-kupu, lebah, serangga, dan lain-lain. Nah,
Bunga yang dibantu penyerbukannya oleh hewan, ciri khususnya biasanya mahkotanya berwarna mencolok, merah, kuning, putih, dan baunya harum, dan biasanya mereka juga menghasilkan nektar. Sedangkan bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin, mereka tidak memiliki mahkota bunga dan serbuk sarinya banyak serta ringan. Contohnya aja jagung, rerumputan. Sedangkan penyerbukannya dibantu oleh air tentu saja adalah tumbuhan air. Contohnya adalah ganggang, hidrilla, dan lain sebagainya. Lantas, tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh manusia, contohnya adalah panili. Nah, kenapa kok panili dibantu oleh manusia? Karena serbuk sarinya itu sulit mencapai kepala putik. Oleh karena itu penyerbukannya dibantu oleh manusia. Nah, tadi anak-anak untuk pelajaran hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkawinan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Semoga kalian memahami semua materi yang Ustazah sampaikan dan semoga menjadi ilmu yang barokah. Mari kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.